Jadi kalau kita ingin belajar sesuatu yang pasti benar, pasti membuat kita lebih benar dalam berkata, lebih benar dalam menatap, lebih benar dalam bekerja. Kalau ingin kerja yang benar, ya, kalau ingin berumah tangga yang benar, kalau ingin bicara yang benar, kalau ingin jadi suami yang benar, maka kembali pada tuntunan yang Allah berikan. Allah kasih petunjuk berkehidupan yang paling benar, yang gak mungkin bengkok. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Isi Quran ini pasti mengarahkan pada petunjuk yang terbenar. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita bersyukur punya Nabi Muhammad yang menerangkan isi Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Ingat, bukan bacaan biasa, sebagai pedoman berkehidupan yang isinya mengantarkan kita menjadi pribadi yang benar. Itu poinnya. Nah, karena itu saling mewasiatkan ketika disebut bil haq, artinya mengambil nilai-nilai yang ada di Quran terkait kebutuhan hidup kita. Jadi Quran itu logikanya sederhana. Ini sedang punya jalur hidup apa, beraktivitas apa. Kalau belum ada kan memilih kan. Saya ingin bekerja di sini, saya ingin kuliah di sini, saya ingin belajar di sini, ya kan? Dengan suami istri menata ingin kegiatan begini, ada anak harapannya ingin begini, gitu kan? Nah, ketika itu sudah akan kita awali, gampangnya keluarkan petunjuk di Al-Quran terkait dengan pilihan hidup kita, dan pasti isi Quran itu akan menuntun kita mendapatkan yang paling benar dan terbaik dari pilihan aktivitas yang akan kita kerjakan. Itu poin dasarnya dulu. Nah, kalau ada masalah kehidupan tidak bisa dituntaskan, padahal tinjauan materi dunianya lebih dari cukup, statusnya sudah bagus, coba dicek, mungkin cara menjalani hidupnya yang kurang benar. Nah, saya melihat kekinian kita mengamati, dan tugas para kiai, ulama, minimal ustadz-ustadz kan mendampingi berbagai macam problem sosial kehidupan yang ada di masyarakat, sehingga bisa menampilkan panduan yang benar ini untuk dikembalikan lagi supaya jadi lebih baik. Nah, saya perhatikan ada persoalan yang saat ini nampaknya menjadi tren dalam kehidupan rumah tangga. Nah, sampai satu kali di bulan yang lalu terutama ada beberapa sesi kami diminta menjadi saksi pernikahan sekaligus memberikan tausiah. Saya tanya pada penghulu, berapa perbandingan jumlah antara yang menikah dengan yang berpisah? Teman-teman tahu angkanya? Dalam satu akad terjadi peristiwa pernikahan, di satu momen yang sama terjadi 50 perpisahan. 1:50. Jadi kalau ada satu orang menikah di hari A jam sekian, di saat yang sama itu ada 50 orang sedang berpisah, atau minimal proses dalam perpisahan. Faktornya banyak. Nah, problem terbesarnya kelihatannya dalam perjalanannya menjadi tren. Nah, ini yang harus dikembalikan pada petunjuk yang benar. Sebetulnya niat berumah tangganya mau seperti apa? Itu dulu. Lalu menatanya mau bagaimana? Apa yang mau dicapai? Apa yang mau diharapkan? Apa tujuan berumah tangga itu? Apalagi ingat, kita selain dihisap, profesi yang melekat pada kita pun ikut dihisap juga. Sebagai hamba kita dihisap dengan status standar. Sholat enggak? Ya kan? Ketuhanannya bagaimana? Itu standar loh. Ketika kita mengatakan saya bertuhan Allah kan butuh pembuktian. Pembuktiannya apa? Maka turun Quran surat Toha itu, surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu baru syahadat. Sungguh aku tetapkan, aku tegaskan, akulah satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Kalau engkau memutuskan untuk menuhankanku dan menyembahku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu dengan menyembahku. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholata li dzikri, maka tunaikan sholat sebagai pembuktian engkau bertuhan. Jadi sholat itu bukan hanya ibadah, sholat itu konfirmasi bahwa kita bertuhan. Makanya Nabi pernah komen. Kalau Nabi komen tuh kita langsung like and subscribe aja, paling gampang ya. Ya, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku sholat. Ciri beda antara orang beriman dengan yang belum punya iman itu lihat sholatnya. Jadi walaupun mengklaim bahwa saya beriman misalnya, tapi tidak menunaikan sholat, nah itu keberimanannya belum bisa dibuktikan, belum bisa dikonfirmasi. Ya, konfirmasi kita bertuhan itu kan bentuknya ibadah.
Teman kita yang non-Islam bertuhan kan, yang lain. Buktinya apa? Pada ibadahnya kan. Jadi kalau ada orang beragama tidak beribadah, maka cacat konsep keberagamaannya. Kalau ingin lihat beragama yang benar, tinggal dilihat strukturnya, logikanya, kebenarannya, nanti dicek. Karena itu kita bangga karena Islam itu keren. Di mana kerennya Islam? Karena selalu men-challenge, selalu menantang untuk membuktikan kebenarannya. Kita punya Tuhan Allah, terus nguji. Kalau Anda nggak percaya Tuhan, uji aja dengan semua sifat ketuhanan ditemukan nggak pada Allah. Tuh, semua diturunkan ayatnya. Kita punya kitab Al-Quran. Nantang juga, kalau Anda ragu ini bukan firman Allah, silahkan cek, analisis sampai ditemukan, ya, sampai punya bukti bahwa ini bukan firman Tuhan. Satu-satunya kitab di muka bumi yang men-challenge siapapun untuk membuktikan keautentisitasnya, Al-Quran. Nah, balik lagi teman-teman sekalian. Nah, selain yang dasar-dasar, yang melekat pada kita pun akan dihisab. Ini teman-teman public figure nih. Ya, saya mencintai, menyayangi Anda semua, ya, sebagai teman yang menyertai, membimbing dan sebagainya. Tapi saya, Anda, kita itu punya hisab tambahan. Karena apapun yang kita kerjakan, followersnya ikut berdasarkan perilaku kita, maka kita dapat bagiannya. Ya, ingat, hati-hati. Walaupun wala taziru wazratu wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung beban yang lain. Betul, dosanya dia punya dia, dosa kita punya kita. Tapi kalau kita melakukan tindakan dosa di publik, ya, dan dipublikasikan, orang melihat itu sebagai tren dan diikuti, maka dapat bagiannya. Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berupaya menampilkan dan melestarikan kebaikan yang diinisiasi kembali. Ada padam, diinisiasi lagi. Orang jarang tahajud, diinisiasi supaya tahajud. Itu begitu dia tahajud, diikuti orang, dia dapat pahala tahajud dari semua orang yang mengerjakan itu. Gitu. Tapi sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang menginisiasi satu keburukan, ditampilkan, diupload dan diupdate, terus lihat jadi tren, diikuti, maka dia menanggung juga bagian keburukan yang dihasilkan dari contoh buruk yang ditampilkan. Makanya saya seringkali kasih masukan, teman-teman kalau followersnya banyak itu sehari misalnya satu upload tentang satu hadis, satu ayat, kan wallahu alam dari 1 juta 1 orang dapat hidayah, kan lumayan, dapat kebaikan dari situ, atau pesan-pesan kebaikan yang bisa ditampilkan.